kesedihan ini karena. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan kami Romino Findra, CMK Cabai Loker. Baiklah, di sini kami mohon maaf atas sudah beberapa minggu ini tidak mengupload tentang tanaman cabai loker karena sekarang di bulan puasa ada kegiatan lain. Bisa jadi sih karena agak fokus sedikit beribadah, karena pas di bulan puasa ini kita harus beribadahnya harus lebih daripada bulan-bulan yang lain karena di sini terdapat pahala-pahala yang lebih besar. Oke, di sini kami akan mereview kembali tanaman cabai loker yang dari awal sampai sekarang udah alhamdulillah udah petikan ke pertama, dan insya Allah mudah-mudahan besok kami akan mengadakan pemetikan yang kedua. Memang sih seperti yang kami katakan di awal di episode sebelumnya, kalau kita ingin mengejar target tanaman cabai itu tinggi, kita harus mengorbankan daripada bunga-bunga awal. Tetapi ini sangat-sangat tidak sesuai dengan harapan. Kalau untuk ketinggian kita boleh lihat ini ada 170, target kami cuma 160 sampai 180. Alhamdulillah ada 170 dan ada juga di ketinggian 180 cm. Tetapi kalau dibuah untuk buah memang sangat tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi apa boleh buat, karena cuaca ekstrim di seumur cabai ini hampir udah melebihi daripada 5 bulan, sangat-sangat minim cahaya matahari. Jadi untuk kesuburan itu bisa kita capai, tapi untuk pembuahan kayaknya saya kewalahan. Kenapa? Karena kelembapan terlalu tinggi, unsur nitrogen terlalu tinggi, dan ini juga alhamdulillah dan teman-teman di sekitar kiri kanan muka belakang di wilayah kecamatan saya itu tanaman cabainya udah pada banyak yang layu, banyak yang antraknosa, banyak yang busuk ranting. Itu alhamdulillah ini tanaman cabai kita bukan tidak ada yang layu, ada, pasti ada yang layu, tetapi tidak seberapa, dan buahnya ini itulah buahnya tidak sesuai dengan pada harapan. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kita. Ini sudah jadikan pelajaran. Kemarin kami panen yang perdana, alhamdulillah cuma baru dapat 100 kilo di 10 sampai 12.000 pokok tanaman. Jadi panen perdana itu cuma dapat baru dapat 100 kilo. Besok paling-paling prediksi paling-paling cuma juga dapat 100 kilo, tidak akan begitu jauh untuk dia naik istilahnya untuk panennya. Nah, di sini kami review kembali kenapa buah tidak sesuai dengan harapan. Karena daripada tanaman cabai tersebut sangat kesuburannya sangat luar biasa, karena kita mengenjot untuk target daripada ketinggian tanaman cabai tersebut. Memang nutrisi PPC POC telah kita hentikan, tetapi memang cuaca yang ekstrim di ketinggian 1400 mdpl itu dia tidak sangat kuat, tidak kuat untuk mempertahankan bunga-bunga yang ada. Tapi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, ini buahnya masih lumayan, tetapi memang seharusnya lebih daripada ini. Nih boleh kita lihat untuk ketinggiannya. Ini tinggi saya 1,68 1,62 sampai 1,164. Nah, ini tidak melebihi daripada saya. Jadi banyak sih yang lebih tinggi daripada ini, karena rekan kami tidak ikut, terpaksa saya kameramen sendiri. Jadi itu agak kurang bisa untuk memperlihatkan daripada ketinggian atau daripada kesuburan tanaman cabai tersebut. Ya, boleh kita lihat ke
tempat yang lain sama. Nah ini, dan buahnya juga begitu. Memang tapi kita tetap bersyukur sih. Tetapi memang kalau biasanya ini buahnya cuman 50% daripada target yang seharusnya bisa kita capai. Tetapi ini jadi pengalaman untuk kita di waktu cuaca ekstrim, di waktu cuaca yang panasnya lebih sedikit daripada hujan, berarti otomatis hujan lebih banyak daripada panasnya. Kita harus dari awal itu harus mendesain untuk pembuahan agar nanti kerontokan bunga itu tidak terjadi lebih banyak. Dan apabila telah terjadi kerontokan bunga itu di musim penghujan, itu akan sangat rumit bagi kita untuk menanggulanginya apabila hal tersebut sudah terlambat kita laksanakan. Ini seperti saya karena cuaca yang tidak bisa kita prediksi. Nah inilah jadinya. Memang kalau untuk buah seharusnya sih, berulang kali kami katakan, seharusnya sih lebih daripada ini. Tapi ini alhamdulillah kita bersyukur. Memang buahnya panjang, betul. Inilah memang karakternya loker, yang buahnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tetapi panjang. Nah, baik sahabat pedas semua, walaupun di saat ini daripada harga tidak bersahabat kepada kita, tapi insya Allah saya yakin di siap lebaran harga akan kembali pulih. Insya Allah bisa berpihak kepada kita para petani. Dan juga ini satu pengalaman bagi kita, apabila di cuaca ekstrim, pemberian kalsium itu harus mulai dari awal. Tidak bisa kita memberi kalsium itu di fase transisi atau di fase generatif. Kita harus memberinya di fase awal. Kenapa demikian? Karena unsur kalsium itu adalah unsur hara yang pendapat bagi saya itu adalah unsur hara yang sangat pemalas, yang dia tidak bukan tidak bisa ya, dia sangat malas untuk bergerak sendiri untuk menyuplai ke seluruh jaringan tanaman tersebut. Maka dari itu, apabila kalsium kita berikan di awal, maka apabila air naik ke seluruh jaringan tanaman, maka kalsium itu akan numpang di air tersebut. Fosfat naik, nitrogen naik, diserap oleh akar. Kalsium itu akan selalu menumpang di sana. Jadi apabila di awal kita kasih kalsium, maka suplai kalsium ke seluruh jaringan tanaman itu akan cepat, dan reaksinya nanti apabila di fase generatif ataupun di fase transisi antara vegetatif ke generatif, di bunga buah itu akan lebih tahan dan akan lebih kuat untuk kerontokannya nanti. Maka dari itu, dan apabila di fase generatif nanti kita cuma tinggal menambahkan unsur mikro dengan boronnya saja lagi. Jadi kalsium kalau di cuaca ekstrim ya, suatu catatan di cuaca ekstrim, kalsium itu harus diberikan di awal. Ini saya telah membuktikan, memang kalsium tidak saya berikan di awal, memang saya pakai kapur sih di awal. Cuma yang kalsium yang lain kita harus memberikan juga di awal lewat pengocoran, lewat campur dengan pemupukan. Itu pun boleh-boleh saja sesuai dengan trik atau teknologi yang dikembangkan oleh petani masing-masing. Untuk pencegahan kerontokan bunga agar tidak terjadi hal-hal yang telah kami alami. Ini pohonnya sangat tinggi, subur, tetapi buah tidak seimbang dengan pohon cabai tersebut. Bukan tidak berbuah, bukan, pokoknya lumayan. Ini panen pertama, kami ulangi, panen pertama di hari Sabtu kemarin. Kami mendapatkan 100 kilo lebih, 100 kilo sekian, dan insya Allah besok akan mengadakan pemanenan yang kedua.
Oh, baiklah sahabat pedas semua, mungkin itu sekelumit tips tentang kenapa di cuaca ekstrim terjadi kerontokan bunga, kerontokan buah yang tidak sanggup diatasi oleh kalsium. Bukan tidak sanggup diatasi oleh kalsium, karena kalsium itu kita berikan dimulai di fase transisi ataupun di fase generatif. Seharusnya kalsium itu diberikan di awal agar suplai kalsium ke seluruh jaringan tanaman itu bisa terpenuhi. Karena kenapa? Karena unsur kalsium itu adalah unsur yang paling pemalas yang tidak mau bergerak dengan sendirinya. Tapi apabila kita berikan di awal, dia akan menumpang kepada unsur-unsur lain ataupun kepada air yang diserap oleh akar, itu akan lebih maksimal untuk pencegahan di fase generatif, pencegahan kerontokan bunga dan buah di fase generatif nantinya. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kami, demi semangatnya kami untuk selalu berbagi kepada kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan ini bisa menambah motivasi kami, bisa menambah semangat kami untuk selalu berbagi kepada kita semua. Baik, mumpung sekarang masih dalam keadaan bulan suci Ramadan, mari kita sama-sama memaafkan antara kita sama kita. Jangan sampai kita dengan sahabat kita tidak bertegur sapa, karena itu akan menghambat daripada sebahagian rezeki kita. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cabai loker.